Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kencana Rajut. Kali ini channel Kencana Rajut akan berbagi tutorial baju kardigan model seperti ini ya. Ini motifnya sangat simpel dan sangat sederhana. Nah, semoga teman-teman menyukainya ya. Dan kita akan lihat secara dekat seperti ini. Nah, seperti ini motifnya, sangat mudah ya dan sangat simpel. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman menyukai baju kardigan ini ya. Jangan lupa dukung channel Kencana Rajut dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke deh, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan jarum HP nomor 6, kemudian benang akrilik ya. Sekarang kita akan membuat simpul terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita membuat rantai sebanyak 50 tambah 4 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan 50 rantai, kita akan tambah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan buat DC di lubang keempat. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4. Sini ya, 4. Kita buat DC. Nah, DC ini kita akan buat sampai di ujung ya. Sampai di ujung sini. Oke deh. Nah, setelah kita dapatkan DC sampai di ujung sini, ini panjangnya kita ukur. Dua 27 ya. 27 cm. Lalu kita akan naik 4 rantai ya. 1, 2, 3, 4. Kita akan buat DC, kita skip 1 lubang berikutnya, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 rantai, skip 1 lubang, DC. Kita akan buat 10 DC dulu ya. 1, 2, 3, 4, skip 5, 1 rantai, skip 6, skip 7. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 rantai. Nah, di sini kita akan membuat DC. Kita skip dulu 1 lubang, kita buat DC seperti ini. 1 DC-nya kita tahan dulu, jangan langsung kita kunci, kita ambil lagi, masuk lagi, ambil, keluarkan 2, tahan, ambil, kemudian keluarkan 2 lagi, tahan. Jadi ada 4 benang di atas jarum makpen, baru kita kunci. Kemudian 2 rantai, kita buat lagi hal yang sama di lubang yang sama. 1, 2, 3. Kemudian kunci. Kemudian 1 rantai, kita lanjut, kita skip 1 lubang, buat DC. 1 rantai, skip 1 lubang. 2, 1 rantai, skip 1 lubang.
satu rantai, skip satu lubang, satu rantai. Jadi kita buat 5 DC di sini, 1 2 3 4, satu kali lagi, skip satu lubang, DC, kemudian satu rantai, kita skip satu lubang, kita buat lagi hal yang sama seperti ini. Di sini 1, skip ya, 1 2 3, kunci 1 2, masih di lubang yang sama, 1 2 3. Jadi ada di sini 3 double crochet, kita jadikan 1, baru satu rantai. Nah, lanjutnya kita akan buat DC, kita skip satu lubang. Jadi di sini 10 DC sama seperti ini. Kita buat 10 DC. 1 2 9, terakhir di sini 10 di ujung sini. Nah, seperti ini jadinya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian kita naik lagi, selalu naik 4 rantai ya. 1 2 3 4. Kita putar, kita buat lagi DC, langsung kita masuk ke di atas lubang, di atas DC ini kita buat DC lagi. Satu rantai, sini lagi DC. Satu rantai, sini lagi DC. Satu rantai, DC, dan seterusnya. Jadi kita mengulangi hal yang sama dari awal ini juga terus kita buat, sama juga ini terus. Nah, kita buat dengan ini juga sama, kita buat sama, naik sampai ukuran naik ke atas. Jadi caranya sama, tidak ada perbedaan. Jadi kita akan membuat ini sampai 30 cm, kurang lebih 30 cm naik. Jadi caranya sama, tidak ada perbedaan. Kita tinggal mengulangi motif yang kita sudah buat awal tadi. Jadi itulah motif yang akan kita ulangi sampai 30 cm naik. Oke deh. Inilah lembar kerja yang sudah jadi. Nah, lembar kerja ini naik 30 row ya. 30 row saya buat. Kemudian kita akan melakukan pengurangan. Oke deh. Nah, untuk pengurangan di sini ini saya kasih tanda untuk bagian dada ya. Ini posisi di atas, ini bagian dalam. Nah, ini bagian dada, kita akan bentuk V naik ke atas, dan ini di sini untuk lubang lengan kita akan buat. Jadi saya kasih tanda hanya untuk bagian dada supaya kita bisa membedakan mana pengurangan V untuk dada dan lubang lengan untuk lengan ya, lubang lengan maksudnya. Oke deh. Nah, sekarang kita akan melakukan pengurangan ya. Kita naik, kita buat 3 rantai saja. 1 2 3, kita putar. Kemudian kita melakukan pengurangan di sini. Kita langsung ke sini buatnya. DC. Nah, di sini baru kita buat 1 rantai. Lanjut kita buat normal DC. Nanti kita ketemu sampai di sini, di pengurangan sini ya, untuk lubang lengan. Oke deh. Nah, setelah hampir sampai di ujung kita melakukan pengurangan, masih satu sini. Nah, di sini kita langsung buat DC, tidak lagi buat 1 rantai, tapi langsung DC di lubang kedua sini, di ujung.
Kemudian kita naik 3 rantai, 1 2 3, kemudian kita putar. Nah di sini kita lewati ini ya, kita langsung ke sini. Nah seperti ini. Kemudian kita buat normal, 1 rantai baru DC, 1 rantai DC. Nah nanti kita ketemu di sini lagi di pengurangan untuk bagian V dada ya. Oke deh. Setelah sampai lagi di pengurangan untuk bagian dada di sini terakhir kita melakukan normal DC. Nah di sini kita langsung membuat DC ya, tidak ada lagi jarak 1 rantai, langsung buat DC di sini seperti ini ya. Kemudian kita naik lagi 3 rantai, 1 2 3, kita putar. Nah kita skip ini, kita maju ke sini. Jadi hanya seperti itu cara pengurangannya ya teman-teman. Normal kita buat DC. Jadi untuk di bagian sini, di lubang lengan sini, kita melakukan pengurangan sebanyak 5 kali untuk di sini ya. Terhitung dari sini tadi 1, kemudian 2. Kita sudah 2 kali melakukan pengurangan. Jadi hanya seperti itu cara kerjanya, melakukan cara pengurangannya ya teman-teman. Jadi itu terus yang kita lakukan untuk bagian sini 5 kali putaran. Kita buat pengurangan. Nah untuk di sini tidak ada sampai membentuk lengan di atas ya. Bentuk V-nya naik ke atas. Oke deh. Nah, sekarang kita untuk bagian lubang lengan kita sudah melakukan pengurangan 4 kali. Terhitung dari sini 1 2 3 4. Nah kita melakukan terakhir pengurangan. Masih 1. Nah di sini kita terakhir buat DC sini. Jadi 5 kali kita melakukan pengurangan, 1 2 3 4 5. Kemudian kita normal naik 4 rantai, 1 2 3 4. Kita putar. Jadi kita buat di sini, masih tetap di sini, kita langsung ke sini. Sini ya. Oh, maaf, kita ke sini normal ya. Oh tidak, maaf ya. Kita langsung ke sini. Karena sudah normal kita melakukan tidak lagi melakukan pengurangan untuk bagian sini. Nah, untuk bagian di sini kita selalu melakukan pengurangannya, tidak ada perubahan. Hanya di sini kita sudah stop di sini. Nah, untuk melihat hasil yang bagian sebelahnya, cara bagian sebelah dengan bagian kanan dan kiri sama ya cara kerjanya. Seperti ini penampakannya. Polanya naik. Ya bagian dada, terus kita pengurangan. Sedangkan di sini tadi 5 kali setelah kita melakukan pengurangan, normal naik. Tidak ada pengurangan. Hanya di sini terus kita melakukan pengurangan sampai ukuran bahu di atas ini. Saya buat di sini tinggal sisa 7 cm untuk di sini. Jadi saya sisakan 7 cm. Nah, untuk lebar ini ke bawah, maksudnya untuk panjang lubang lengan ke bawah sini 23 cm ya. Bentuk lekukannya ini
ya 23 cm. Jadi setelah kita buat seperti ini, kita akan membuat lembar kerja bagian belakang. Oke deh. Inilah hasilnya kedua sisi bagian kerja baju bagian depan. Nah, ini seperti inilah penampakannya. Nah, untuk ukurannya kita akan lihat bersama nanti di gambar pola ya teman-teman. Nah, untuk penampakan bagian depan seperti ini. Nanti kita akan membuat lembar kerja bagian belakang. Oke deh. Di sini saya akan menjelaskan pola bajunya. Nah, untuk ukurannya bagian ini adalah bagian sisi kiri dan kanan ya teman-teman. Nah, ini ukuran lingkar lengannya 23 cm. Kemudian dari lingkar lengan ini turun ke bawah 34 cm. Kemudian untuk lebar di bawahnya 26 cm, yaitu dasar dari lembar kerja bagian depan atau rantainya ya. Tergantung berapa ukuran kita masing-masing, bisa sampai 27 cm atau 25 cm, tergantung ukuran kita masing-masing. Nah, untuk pundak 7 cm. Jadi hanya seperti itu gambaran ukuran. Nah, untuk ukuran ini hanya gambaran buat kita patokan untuk membuat baju itu tergantung ukuran kita masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk menambah ukuran motif yang kita inginkan sesuai ukuran body kita, kita tinggal menambah dasar daripada motif yang kita buat awal. Ya, hanya seperti itu ya kalau kita mau menambahkan ukuran ya teman-teman. Demikian pula ini tingginya naik ke atas batas kita pengurangannya. Untuk ukuran ke bawah itu terselera kita juga ya teman-teman. Oke deh, jadi hanya seperti itu penjelasan pola baju yang kita buat sekarang ini. Oke deh, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membuat lembar kerja bagian belakang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat slip knot dulu. Kemudian kita akan membuat rantai sebanyak 100 rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan 100 rantai, kita akan tambah 1 ya. Kemudian kita akan membuat DC di lubang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, DC ini kita akan buat sampai di ujung ya teman-teman. Setelah kita dapatkan DC sampai di ujung, nah kita akan bagi ya untuk motifnya ya. Kita akan bagi 3 di sini. Jadi di sini 24, sini 24, sini 24, sini 24 ya teman-teman. Nah, 24 ini kita sisakan 1 untuk motif. Di sini juga 1 untuk motif, baru kita hitung 1, 2, 3 sampai 24 sampai di tanda sini. Kemudian sama juga seperti di sini, di sini. Jadi hanya seperti itu ya teman-teman untuk motif bagian belakang. Jadi kita akan lanjut buat motifnya. Jadi motifnya sama dengan bagian depan. Cuman di sini ada kita bagi 3 untuk di depan 2 motif, yang di belakang saya buat 3 motif. 1, 2, 3, 4 kita putar, kemudian skip 1 lubang, maju ke sini DC, kemudian sini skip ini, kemudian skip ini. Nah, kita skip 1 di sini. Nah, baru di sini kita buat motifnya sini sebelum tanda ya.
1 2, masih di lubang yang sama. Rantai, jadi kita skip langsung ke sini, kita lewati tanda, kita skip 1 lubang, kita lewati tanda ini, baru kita buat di sini seperti ini, rantai, skip 1 lubang, dan seterusnya hal yang sama kita akan buat sampai di ujung sini. Nah, ini untuk motif bagian belakang ini kita akan membuat 30 row ya. Nah, terhitung dari ini row pertama, kedua, dan sampai 30 row. Sama juga dengan bagian depannya. Jadi kita harus samakan jumlah putaran naik bagian belakang dengan bagian depan. Nanti supaya menggabungkannya tidak panjang sebelah. Oke deh. Setelah lembar kerja bagian belakang jadi, kita buat 30 row naik ke atas sama dengan bagian depan. Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi pengurangannya baik di awal maupun di akhir. Jadi kita melakukan pengurangan sebelah sini maupun di sebelah sini. Jadi kita naik 5 kali putaran melakukan pengurangan. Di sini juga 5 kali naik melakukan pengurangan. Selebihnya normal. Jadi kita sesuaikan dengan pengurangan baju bagian depan ya teman-teman. Oke deh. Sekarang kita akan melakukan pengurangan. Kita naik 3 rantai saja, 1 2 3, kemudian kita putar, lalu kita buat di sini DC. Jadi supaya tidak ini, kita kasih tanda ya pengurangan pertama. Selanjutnya kita buat 1 rantai normal, kita buat DC sampai di pengurangan di sebelah sini lagi, kita ketemu di sini. Oke deh. Setelah hampir sampai di ujung lagi, masih kita buat 1 rantai. Nah, di sini kita tidak membuat lagi rantai, 1 rantai, tetapi langsung kita buat DC di ujung sini. Kemudian kita naik 3 rantai, 1 2 3, kita putar. Nah, di sini kita skip ini 1 DC ini, kita maju ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian normal kita buat DC sampai di ujung sini lagi, kita buat DC, kita ketemu di sini. Setelah hampir sampai di ujung pengurangan sebelah sini lagi, kita masih buat 1 rantai di sini. Nah, di sini terakhir kita melakukan, kita buat DC maksud saya. Jadi di sini terakhir kita melakukan membuat rantai 1 ya. Jadi di sini kita langsung tidak membuat lagi rantai, tetapi langsung membuat DC di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah 1 2 kali pengurangan, 1 2 3, kita putar. Nah, ini ketiga kali kita skip ini, kita maju ke sini. Jadi kita sudah 3 kali melakukan pengurangan, 1 2 3. Dan seterusnya cara yang sama kita buat sampai 5 kali putaran, caranya yang sama. Kemudian nanti kita ketemu untuk normalnya. Oke deh. Setelah kita hampir selesai melakukan pengurangan 1 2 3 4. Nah, terakhir di sini kita melakukan pengurangan kelima. Nah, di sini sebelah sini sudah 5 kali kita melakukan pengurangan, 1 1 2 3 4
Nah, di sini kita selesaikan dengan 5 kali juga pengurangan 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita sudah normal naik. Kita naik 4 rantai, 1 2 3 4, kita putar. Nah, di sini kita masih melakukan, di sini kita masih buat di sini karena ini terhitung 1 ya ini. Jadi kita masih lompat ke sini. Nah, nanti di akhir sini kita normal, kita langsung ke sini lagi buat 1 DC. Nah, kita akan buat normal DC-nya sampai di ujung sini lagi, kita ketemu di ujung sini nanti. Di ujung sini. Oke deh. Setelah sampai di sini, nah untuk di sini kita langsung membuat rantai ya. Sini 1 rantai tetap normal. Sini terakhir di sini. 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita buat normal. Jadi naik 4 rantai, 1 2 3 4. Kita putar. Normal kita buat DC di sini. Jadi sama nanti di ujung sini. Di sini kita buat 1 rantai, langsung kita buat DC terakhir di ujung sini. Oke deh, jadi hanya seperti itu cara pengurangannya ya teman-teman. Dan untuk normal naik ke atas seperti itu caranya. Nah, kita akan membuat dari tanda ini sampai naik ke atas 20 kali putaran ya teman-teman. Oke deh. Nah, setelah kita dapatkan dari tanda awal pengurangan naik ke atas 18 putaran. Nah, kita sisakan 2 putaran untuk membentuk sisa lengan bagian belakang ya teman-teman. Jadi naik 2 putaran, tetapi 2 putaran ini kita buat putus ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini, kita akan buat 4, kita buat lagi. Satu, 2, 3, terhitung ini. 4, 5, 6, 7, 8 terakhir di sini. Jadi 20 putaran. Jadi kita akhiri sampai di sini. Kita putus. Kemudian baru kita buat lagi di sebelah sini. Sama seperti ini, naik 2 kali putaran. Kita buat seperti ini. Jadi kita buat lagi yang baru di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita buat baru lagi. Kemudian kita masuk di ujung sini. Buat single crochet di lubang yang sama, baru kita naik 1 2 3 4. Kemudian kita buat di sini DC.
1 2 3 4 8, kemudian naik 4 rantai, 2 3 4, kita putar, kemudian kita buat lagi 8 DC 2, terakhir di sini 1 2 8. Nah, kita putus. Kita akan lihat. Nah, seperti inilah hasil lembar kerja bagian belakang. Nah, seperti ini yang kita sudah buat tadi. Nah, nanti kita akan gabungkan dengan bagian depan. Oke deh. Nah, inilah hasil sebelum kita gabungkan ini untuk sementara. Nah, seperti ini. Di bagian depan, di bagian belakang. Nah, kita akan gabungkan dengan cara menjahit ya, jahit tangan. Bisa juga dengan merajut, tergantung selera kita masing-masing ya. Nah, kita akan gabungkan dengan cara menjahit. Ini kita gabungkan, kita jahit. Kemudian ini juga. Nah, ini adalah lubang lengan. Nah, di sini kita akan mulai gabungkan dengan cara menjahit atau merajut, sama juga di sini turun ke bawah. Jadi hanya seperti itu ya untuk sementara hasil baju kardigannya. Oke deh. Sekarang kita akan menggabungkan dengan cara menjahit. Sini saya sudah pas. Kita langsung ke sini. Kita ulangi, kita double. Kemudian kita lanjut sebelahnya. Jadi hanya seperti ini cara menjahitnya. Terus kita lakukan hal yang sama sampai di ujungnya, teman-teman. Nah, setelah sampai di ujung sini, terakhir di sini, kita double. Nah, hanya seperti ini. Ini hasilnya. Ini kita menjahit dari dalam ya. Nah, untuk hasil luarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke deh, jadi hanya seperti itu cara menjahit baik di atas sini maupun di bawah sini ya teman-teman. Di bawah sini, turun ke bawah. Turun ke bawah sini. Oke deh. Nah, setelah kita jahit, kita akan membuat aksen keliling ya teman-teman. Kita buat naik ke atas, turun ke bawah, sampai ke sini lagi. Oke deh. Sekarang kita akan mulai membuat di sini. Kita mulai dari sini. Di sini saya sudah membuat simpul. Kemudian kita tarik. Kemudian kita naik 1 rantai. Kita buat single crochet di lubang yang sama biar kuat. Kemudian kita naik 2 rantai saja. Kemudian kita buat tritun double crochet pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Jadi ada 5 DC kita buat dalam 1 lubang. Kemudian di lubang berikutnya ini kita buat single crochet. Lanjut kita buat lagi di sini 5 DC. 1 2 3 4 5 6
4, 5. Kemudian lanjut lagi SC kita buat, kemudian lanjut lagi kita buat hal yang sama 5 DC, dan seterusnya kita keliling mutar sampai di ujung sini. Oke deh. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman, setelah kita buat aksen pinggirnya dan kita beri kancing. Nah, seperti inilah hasilnya. Semoga teman-teman menyukainya ya. Jangan lupa dukung channel Kencana Rajut dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke deh, terima kasih.